di bahan diskusi kita. Dan saya juga ingin sekali mendengarkan pengalaman Bapak Ibu yang mungkin juga merupakan pelaku pelayan publik ya, atau penyelenggara pelayanan publik di daerah masing-masing atau di organisasi masing-masing, itu seperti apa penerapannya. Atau kalaupun tidak sebagai penyelenggara pelayanan publik, mungkin saja sebagai pengawas. Nah, pengawas kita sebagai masyarakat adalah pengawas ya untuk pelayanan publik di negara ini, karena kita juga diatur atau hak kita itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 ya tentang pengawasan tentang pelayanan publik termasuk pengawasan di dalamnya. Nah, Bapak Ibu, pelayanan publik itu ya seperti yang kita tahu tidak bisa terlepas dari komunikasi ya. Kalaupun ada yang mengingkari itu rasanya juga akan sulit ya mengingkari bagaimana pelayanan publik itu tanpa adanya komunikasi ya, baik itu adalah komunikasi langsung maupun komunikasi yang menggunakan media ya, menggunakan media. Dan pada kesempatan ini ya memperdalam materi yang sudah kita bahas minggu lalu tentang perkembangan teknologi komunikasi, maka ya hari ini kita melihat seperti apa proses pelayanan oleh pemerintah kepada publik, dan publik itu melakukan apa saja dalam kebutuhan pelayanan publik ya. Saya yakin juga Bapak Ibu sudah sangat memahami pelayanan publik yang ada di daerah kita mungkin ya, ataupun secara nasional itu sudah berlaku ya untuk kita bisa tahu ya pelayanan publik apa saja yang sesuai dengan kebutuhan kita. Dan itu juga diatur oleh undang-undang di negara kita bahwa pelayanan publik yang berbasis informasi yang dibutuhkan itu harus disediakan oleh penyelenggara. Dan itu juga mereka dapat penilaian seperti itu. Nah, Bapak Ibu, ini saya sebenarnya acak saja ya, karena banyak sekali slide yang sudah saya siapkan, tapi intinya bahwa pelayanan publik itu ada unsur komunikasi yang dilakukan. Kalau komunikasi diabaikan dalam pelayanan publik, saya kira itu tidak bisa berjalan dengan lancar, bahwa seperti yang kita ketahui pelayanan publik itu dalam komunikasi ada komunikasi dengan langsung atau komunikasi verbal, kemudian ada komunikasi yang tidak langsung atau bisa menggunakan media. Nah, di dalam definisinya sendiri secara etimologinya bahwa komunikasi itu adalah pengiriman dan penerimaan pesan dari orang yang mengirim kepada orang yang menerima dengan maksud yang dapat dipahami. Jadi istilahnya kalau kita sebagai pengirim pesan di dalam sebuah proses komunikasi, maksud kita ya pesan itu akan sampai seperti yang kita inginkan atau ingin yang menjadi tujuan kita. Mungkin kalau mendengar istilah komunikasi, Bapak Ibu ada yang berpikir hanya terkait dengan menyampaikan sesuatu, atau yang terkait dengan berbicara, atau terkait dengan media misalnya gitu ya, surat kabar, majalah atau segala macam. Tapi intinya komunikasi itu maknanya yang sama ya, bukan hanya tulisannya yang sama, bukan hanya medianya yang sama, tapi maknanya yang sama. Saya kasih contoh ya, ini tidak ada hubungannya dengan pelayanan publik, tapi saya ingin mendekatkan pemahaman Bapak Ibu, pengetahuan Bapak Ibu tentang komunikasi. Kalau di dalam slide ini, ya ini salah satu sih sebenarnya definisi komunikasi itu kan banyak ya, apalagi kalau misalnya saya tanya ke Bapak Ibu di kelas ini, apa itu definisi komunikasi? Oh beragam pasti ya, tapi lebih banyak orang mendekatkan komunikasi itu kepada cara kita menyampaikan sesuatu dan pesan, maksud saya pesan, dan pesan itu maksudnya adalah sesuai dengan tujuan pengirim. Jadi diterima sesuai tujuan pengirim oleh orang yang disasar atau orang yang dituju. Nah, saya ingin juga memberikan analogi atau contoh yang sering sekali mungkin kita temui di kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu di sini saya yakin punya bukan punya ya, sering naik kendaraan. Sering nggak? Mungkin punya lah ya, atau beraktivitas di jalan gitu ya. Ada yang tidak pernah di jalan raya? Saya tanya dulu. Kayaknya semua ya di jalan gitu.
pernah tidak menemukan ya ada kendaraan yang memberikan sign itu sign kalau bahasa kita ya, kalau bahasa ininya sign itu tanda. Nah motor lah ya, sebutlah motor. Ada enggak pernah menemukan memberikan tanda ke kanan tetapi beloknya ke kiri? Pernah enggak? Sering, Bu. Sering. Biasanya Pak itu, Bu. Hah? Biasanya ibu-ibu gitu. Nah, kata Pak Rajudin ini tuduhan. Ini tuduhan bagi ibu-ibu ya. Ada bapak-bapak juga. Nah, kata Bu Gema ada bapak-bapak juga. Ah ya. Tapi umumnya kayak kata Pak Rajudin, umumnya itu ibu-ibu katanya ya. Ini harus penelitian lebih lanjut nih kalau tesisnya ada mengangkat tentang itu. Nah, tapi bukan ini guyon ya. Maksudnya arah contoh saya adalah bahwa sign ya, tanda di dalam kendaraan yang fasilitasi oleh kendaraan, sign belok kiri, belok ke kanan itu kan sudah tersedia ya. Artinya kita sebagai pengendara itu kalau kita mau belok kan, kalau misalnya sign-nya rusak, kita bisa kasih tangan mau belok kemana, itu lebih efektif dibandingkan sign. Jadi kalau tanda itu kalau mau ke kanan kan orang pengendaranya memberikan tanda, oh ini kanan gitu, kita tahu. Nah yang berbahaya itu adalah ketika ngasih sign warna apa ke kanan, tetapi ternyata dia belok ke kiri, ya itu menyakitkan. Sesakit apa yang dikatakan Pak Rajudin itu emak-emak biasanya ya Pak ya, dan itu sering sekali terjadi. Nah di dalam fenomena itu atau kasus itu kadang-kadang kita geram ya, bahwa pemberi pesan sebenarnya kadang-kadang pemberi pesan itu nggak paham dia sedang memberikan pesan apa gitu. Itu yang pertama. Kadang-kadang kalau ditelusuri yang belok ke kanan itu bukan dia sengaja untuk memberi sen. Padahal dia dari rumah tuh udah ngesen dari kanan terus, padahal tujuannya ke kiri gitu. Nah, ini analogi adalah komunikasi Bapak Ibu. Jadi sebenarnya dia nggak ngomong apa-apa, tapi dia hanya memberi tanda ya. Tanda yang kita pahami kalau belok ke kanan harus sen ke kanan. Kalau mau ke kiri, belok ke kiri, itu yang umum. Tetapi ada juga ternyata tanda-tanda atau signs ya yang tidak sesuai dengan apa sebenarnya yang diberikan oleh pengirimnya, tetapi oleh penerimanya itu berbeda dari apa yang dikirim pesan oleh si yang punya pesan gitu. Dan itu banyak sekali terjadi. Ya, mengapa demikian ya? Karena setiap proses komunikasi itu banyak hambatan, banyak apa ya namanya bukan miss universe ya, tetapi miskomunikasi ya. Miskomunikasi itu banyak, dari semantik, makna kata ada, dari teknis mekanis ada, oh banyak sekali ya. Salah satu tadi kalau motor itu sign motor itu mekanis ya. Jadi sebenarnya mungkin tidak bermaksud untuk belok ke kiri tapi sen ke kanan. Kadang-kadang dia tidak menyadari bahwa sennya hidup gitu. Nah, itu kan disinyalir bahwa pengendaranya dipertanyakan, punya SIM atau tidak, kan itu ya pertanyaannya. Punya SIM atau tidak. Kalaupun mengatakan punya, kan pertanyaan lagi, dari mana SIM itu didapat? Dengan cara apa gitu? Dengan cara apa? Apakah memang ada tesnya dulu gitu kan? Kadang-kadang ada polisi di sini, kadang-kadang ada juga yang jalan belakang gitu, tiba-tiba ada SIM-nya. Nah, ini yang apa ya menyebabkan pesan-pesan itu banyak noise atau hambatan-hambatan. Jadi dia tidak memahami itu ya, tapi dia menyampaikan. Nah, ada lagi definisi komunikasi itu adalah penyampaian informasi ya dari satu pihak kepada pihak lain, ini yang secara umum yang terjadi. Dan ada juga yang dari Miller ya, definisinya bahwa komunikasi itu ditujukan untuk mempengaruhi seseorang atau mempengaruhi perilaku. Karena begini Bapak Ibu, teknik komunikasi itu banyak ya. Teknik komunikasi itu secara umum saya sampaikan. Yang pertama adalah informatif ya, informatif. Informatif itu yang memberi informasi ya, sifatnya hanya linier ya, satu arah, itu informatif. Yang kedua, ada juga teknik komunikasi itu persuasif. Nah, ini yang dimaksud oleh Miller. Nah, persuasif ini adalah teknik komunikasi di mana yang pemilik pesan itu berusaha untuk mempengaruhi orang lain atau komunikannya.
ya, mempengaruhi penerima pesannya. Itu namanya persuasif. Nah, kalau di dalam badan layanan publik misalnya, ya, layanan publik itu banyak sekali juga yang terjadi adalah informatif. Kalau persuasif itu banyak di media yang seperti kita lihat iklan-iklan misalnya, itu adalah persuasif ya. Tetapi di dalam pelayanan publik ada juga ya, persuasif gitu. Ya, tergantung konteks dari situasi komunikasinya. Kemudian ada juga teknik komunikasi itu koersif. Ada yang paham nggak? Bapak Ibu pernah mendengar nggak teknik koersif? Koersif itu apa di dalam komunikasi? Atau pernah mengalami koersif itu seperti apa? Ya, koersif itu adalah teknik dengan paksaan, Bapak Ibu. Ya, pernah nggak mengalami itu? Mungkin pernah, ya, atau pernah mendengar. Nah, ini teknik komunikasi. Jadi ada informatif, ada persuasif, ada koersif, dan yang terakhir apa? Ada edukatif. Jadi dia mendidik. Nah, jadi lebih soft gitu ya dibandingkan dengan yang lain-lain tadi. Gitu. Tetapi yang netral adalah informatif. Nah, informatif itu juga ada kelemahan bahwa tidak semua orang-orang yang bisa menerima itu sepemahaman atau mengerti tanda-tanda atau bahasa yang diberikan oleh orang lain atau yang mengirim pesannya. Yang berbahaya adalah teknik yang koersif. Jika ini dilakukan tindak komunikasi yang tidak asertif. Komunikasi asertif itu kan komunikasi yang mengayomi gitu ya, yang seperti persuasif tadi, dia ada ajakan-ajakan, kemudian memberikan kenyamanan bagi orang lain, misalnya itu asertif. Nah, kalau kita melihat ya, mengapa ada pemahaman yang salah dalam sebuah proses komunikasi. Kita paham dulu ya, komponen itu kalau tidak ada ini nggak jalan gitu loh. Unsur. Nah, unsur komunikasi itu ide gagasan tentu saja, kemudian ada yang mengirimkan pesannya, komunikatornya, ya, kemudian ada pesan itu sendiri, pesan itu bisa verbal, kemudian pesan itu juga bisa non-verbal. Kemudian media yang digunakan atau tidak menggunakan media bisa juga, dan ada komunikannya. Ya, komunikan ini adalah orang yang dituju atau publik. Nah, kalau dalam pelayanan publik itu ya publik namanya. Itu komunikan. Nah, komponen-komponen komunikasi ini ya yang menjadi satu kesatuan sehingga sebuah proses komunikasi itu berlangsung. Jadi melihat sebuah proses komunikasi itu kadang-kadang konteksnya yang dilihat orang itu sesuai dengan pengalaman atau pengalaman atau faktor situasional pada saat itu gitu ya. Nah, misalnya kita melihat contoh yang miskomunikasi yang saya tampilkan ini ya. Komunikasi yang saya tampilkan ini. Nah, di sini kan kita melihat gambar pertama. Kalau begini ya, ini pasang apa namanya? Pasang rel ya, rel kereta. Kalau antara tukang, nah tukang ya, kalau misalnya ada dua kelompok yang mengerjakan, tidak satu kesatuan pemahaman ya, maksud saya pemahaman di dalam komunikasi, bisa jadi begini. Kalau rel kereta seperti ini apa yang terjadi? Sangat membahayakan. Artinya relnya tidak sama gitu. Ya, yang harusnya satu arah gitu ya. Nah, ini miskomunikasi. Ini kenapa? Karena terjadi mungkin saja karena penyampaian pesan atau perintah yang salah kepada pekerjanya. Kemudian yang kedua itu ya, komunikasi itu terdapat hambatan ya ketika orang yang menilai tadi publik itu menilai tidak seperti apa yang dimaksud oleh komunikator. Contohnya ini ya, sebenarnya yang tenggelam itu ya itu minta tolong karena tenggelam ya, kemudian kasih kode nih tolong gitu ya, kasih kode, tapi yang melihatnya bukan kasih kode minta tolong, tetapi dia memaknai yang mandi ini butuh sabun ya, jadi dia tidak membantu untuk mengangkat yang tenggelam, tapi malah memberikan sabun. Karena menurut dia ketika melihat orang tenggelam seperti itu, kalau dia mau minta sesuatu, tangannya ke atas gitu. Nah, ini miskomunikasi, berbahaya ya kalau misalnya kita tidak tahu konteksnya seperti apa. Sama kasusnya kalau misalnya Bapak Ibu kita melihat di sebuah pelayanan publik ya, badan layanan publik lah.
misalnya puskesmas misalnya gitu ya. Banyak sekarang puskesmas yang menerapkan sistem informasi, ya, sistem informasi pelayanan publik, misalnya dari banner, ya, standing banner, kemudian website, kemudian apalah apa namanya selain banner itu spanduk misalnya gitu ya, yang terdiri dari pesan-pesan, rangkaian pesan seperti SOP gitu ya, alur, flowchart misalnya. Itu untuk apa? Untuk menyamakan persepsi antara yang memberi pesan kepada yang menerima pesan. Misal ya, alur pelayanan publik di puskesmas. Yang pertama, ambil nomor antri misalnya. Sudah tertera di depan pintu. Tetapi ada yang tidak membaca gitu ya, langsung masuk ke kliniknya atau ke polinya. Nah, ini nggak bisa. Artinya kalau selama pelayanan publik itu tidak memberikan arah, maka penyelenggara pelayanan publik itu dapat ditegur. Tetapi ketika pelayanan publik itu sudah memberikan arah, sudah memberikan pesan-pesan yang bisa diakses oleh publik, ya dia harus memberikan pemahaman kepada yang membutuhkan gitu. Nah, ini contoh dari miskomunikasi. Saya kira banyak sekali contoh-contoh yang lain ya yang Bapak Ibu temukan di rumah, misalnya di keluarga atau di teman, atau saya misalnya beberapa kali mendapat curhat misalnya dari mahasiswa-mahasiswa saya, Bu, masa gara-gara tanda koma yang kurang aja saya dimarahin gitu ya sama dosen yang lain gitu. Ya karena membaca dengan mengucapkan itu harus dibedakan dengan irama, saya bilang gitu. Jadi itu miskomunikasi. Dan ada juga salah satu mahasiswa saya berantem dengan sesama mereka. Karena apa? Hanya karena kesalahan menyingkat nama. Nah, ini bahaya nih, ini miskomunikasi. Menyingkat nama. Nama si anak ini yang mengadu ini Rita, ya Rita. Nah, yang satunya nggak usah saya sebutkan. Jadi Rita ini ngadu, saya ini Bu, saya pernah ngajar di FKIP waktu itu ya, di semester baru mereka karena mata kuliah komunikasi ini dulu menjadi KWU, bukan KWU, MKU. Nah, MKU itu kan semua fakultas dapat. Nah, saya agak terkesan itu yang di prodi biologi mahasiswa saya. Jadi ada kelas mereka. Nah, ketika itu anak-anak ini kan sedang magang di SMP gitu. Jadi aturannya kalau ketika magang itu nggak boleh panggil nama, jadi panggil ibu atau bapak gitu ya. Nah kebetulan yang mahasiswa saya ini ya memanggil atau meng-SMS, waktu itu belum ada WA, meng-SMS temannya, namanya kan Rita ya. Jadi dia panggil, dia tulis di situ Bu Rit RI, jadi kan namanya Rita, Bu Rit ya. Ternyata ya Allah itu gara-gara SMS itu kan mereka janjian mau beli buah di Kampung Bali. Nah, jadi ketemu tuh Burit, saya tunggu di tempat buah Kampung Bali. Jadi dia kasih tunjuk ke saya SMS-nya gitu. Gara-gara ini Bu, kata dia, saya jadi berantem. Bawa keluarga, kakak-kakak saya juga keluar semua. Kenapa kok gara-gara ini? Ini coba Ibu lihat apa yang salah, yang dianggapnya salah gitu. Oh, ternyata singkatan nama yang nggak lazim ya. Singkatan nama yang nggak lazim. Mungkin kalau di luar Bengkulu ya menggunakan kata Bu dan Rit itu nggak ada masalah. Tetapi ketika itu digunakan di Bengkulu, itu masalah luar biasa ternyata ya, sampai orang tua juga sudah berantem gitu ya, saling bertemu, aduh macam-macam aja. Hanya karena singkatan nama yang nggak pas. Tidak pas itu bukan tidak pas penulisan, tetapi dipahami sebagai makna yang lain. Karena dalam komunikasi itu Bapak Ibu kita tahu ya, ada makna denotatif dan ada makna konotatif. Mungkin ada yang paham di sini. Denotatif itu apa? Makna apa? Makna Senyatanya, Bu. makna yang sebenarnya. Tapi kalau konotatif itu adalah makna yang tidak sebenarnya. Kan sering juga kita melihat, alah pelayanan di sini UUD gitu kan. Setahu kita UUD itu kan undang-undang dasar ya Bapak Ibu. Tapi ternyata UUD itu diartikan di masyarakat umum tuh ujung-ujungnya duit gitu kan, bahaya itu. Nah kayak gitu. Jadi
kembali ke kasus mahasiswa saya tadi, hanya gara-gara itu. Itu kan miskomunikasi ya. Ketidaksengajaan dari seorang teman ya menyingkat namanya ya. Nah, terus terjadilah apa namanya? Pemaknaan tentang makna katanya. Nah, ini sampai meminta ke prodinya supaya tidak lagi bersama-sama PKL namanya ya, PKL di satu sekolah itu, di sekolah SD. Jadi meminta itu. Dan kasusnya panjang, hanya gara-gara memanggil atau meng-SMS dengan istilah yang tadi ya. Nah, itu miskomunikasi dan saya kira masih banyak lagi ya. Dan saya sering juga saya mahasiswa kirim emoticon ya karena jari saya besar semua Bu. Tadinya mau kirim senyum tapi ketekan tanda merah marah pakai tanduk misalnya gitu. Itu juga miskomunikasi ya. Karena jarinya besar-besar semua loh. Karena emoticon itu kan dekat-dekat ya. Nah, ini juga bahaya. Saya juga punya teman salah satu kolega dosen ya. Ini mohon maaf saya sebut namanya, tapi dia ketika menghubungi salah seorang tokoh narasumber nasional untuk seminar ya, ini 3 tahun yang lalu ceritanya. Kemudian dia terketik ini loh, kan tahu ya, saya tahu identitas nomor HP Ibu, ini kebetulan yang dihubungi adalah Komisi 1 DPR RI ya, dari Instagram. Taunya itu, coba Bapak Ibu lihat di dalam WhatsApp itu, huruf U dengan I berdekatan enggak? Huruf U dengan I berdekatan enggak? Berdekatan, Bu. Iya, itu yang terjadi Bapak Ibu. Jadi dia terketik TAI, Pak, Bapak Ibu. Ya, luar biasa itu akibatnya. Padahal kita sudah menyiapkan acara itu dengan matang ketika menghubungi narasumber, dia terkejut gitu loh. Karena dia juga nggak mau tahu bahwa itu kesalahan. Nah, ini yang juga bahaya itu ya. Nah, ini miskomunikasi. Hanya terketik saja, tahu menjadi TAI. Nah, itu dibacalah sendiri. Karena berdekatan, tangan ini kan kadang-kadang ujungnya besar gitu. Jadi terketik dengan hal yang tidak kita inginkan dan itu terkirim. Nah, setelah terkirim kan komunikasi itu irreversible ya Bapak Ibu ya. Salah satu prinsip komunikasi itu dia irreversible. Irreversible itu tahu nggak? Irreversible itu sesuatu yang sudah dikirimkan, sesuatu yang sudah diucapkan, itu tidak bisa kembali lagi seperti semula kalau itu ada kesalahan. Itu irreversible. Misal nih, Bapak Ibu buat kesalahan, kemudian tahu itu sudah salah ya, dikasih tahu orang salah, kemudian minta maaf, ya dimaafkan mungkin, tetapi menghapus kesalahan itu tidak bisa. Itu irreversible. Nah, kalau sekarang ini kan banyak kemarin ada sebelum Lebaran ya, ada video yang sangat viral oleh kepala negara itu yang viralkan Kementerian Perdagangan ya waktu itu ya. Pak Presiden mengucapkan selamat Lebaran gitu ya, yang merindukan empek-empek Palembang, apalagi, Dipang bawang. Nah, berarti Bapak Ibu update ya, Dipang gitu ya. Nah, itu bisa dengan online. Nah, itu kan isinya itu sebenarnya. Tapi itu kesalahan ya, sudah diakui oleh Kementerian Perdagangan itu kesalahan di konsep gitu ya. Itu kenapa besar? Besar masalahnya karena membawa-bawa juru bicara yang meminta maaf. Kemudian meminta maafnya bukan meminta maaf karena kesalahan, tetapi apa? Ya, mengatakan bahwa makanan itu bukan yang babi panggang yang dimaksud. Nah, itu bahaya gitu ya, karena di Angkawang itu makanan yang terkenal itu adalah babi panggang. Nah, sekarang ini banyak ya petisi-petisi entah apalah namanya gitu ya, kritisan gitu ya, nggak ngerti kita. Kepala negara aja sangat mudah untuk diserang gitu ya. Kenapa? Karena sekarang eranya era digital seperti yang kita sampaikan minggu lalu itu ya. Orang berubah, komunikasi berubah, semuanya berubah gitu ya. Nah, maksud saya irreversible itu jika ya pihak negara tidak dalam hal ini Kominfo ya tidak menghapus video itu dalam jejak digital, kapanpun dipanggil, ya akan pasti ada. Itu contoh irreversible di media.
Dia tidak akan pernah hilang. Ya. Dan ya, mengapa misalnya ada pihak yang meminta maaf atas video Pak Presiden? Itu adalah membuktikan komunikasi itu irreversible. Sudah tahu salah, kemudian minta maaf, Menteri Perdagangan minta maaf. Itu artinya apa? Itu menemukan kesalahan betul di dalamnya. Menteri Perdagangan menyatakan itu salah di konsep gitu ya. Oke, masyarakat, misalnya kita sebagai masyarakat, oke lah kita maafkan. Tapi kan tidak pernah terlupakan di hati kita misalnya ya. Nah, yang seperti itu adalah irreversible namanya. Itu dalam komunikasi. Nah, kita kembali ini, kita banyak ngomong yang lain ya. Nanti intinya nggak tercapai gitu. Nah, ini adalah komunikasi yang efektif apabila sesuatu harapan itu sesuai dengan tujuan yang ingin disampaikan. Bapak Ibu, saya ingin memberi satu pengetahuan ya melalui kelas ini ya. Penekanan bahwa komunikasi, tadi kan banyak tentang komunikasi. Komunikasi itu ya, yang dimaksud dengan komunikasi efektif bukanlah komunikasi yang sama tulisan, bukan juga komunikasi yang sama membacanya, tetapi yang disebut dengan komunikasi efektif adalah sama makna. Karena istilah komunikasi itu kata dasarnya adalah komunis. Komunis. Tahu Bapak Ibu komunis artinya apa? Ya, komunis itu artinya sama. Sama apa ini? Ya, ini pengertian komunikasi. Sama makna. Itu komunikasi. Kalau tulisannya sama, cara menulis sama, cara mengucapkan sama, tapi makna berbeda oleh orang lain, itu termasuk dalam miskomunikasi tadi. Saya kasih contoh nih ya. Masyarakat Indonesia itu kan lebih brand oriented ya. Brand oriented itu kalau misalnya dia sudah tahu sebuah brand itu aja untuk merujuk ke suatu objek. Contoh gini, kalau Bapak Ibu haus ya, ini mungkin ada yang tidak berpuasa misalnya hari ini, haus gitu. Pasti ngomongnya gini, bukan pasti ya, seringnya ngomongnya gini, bagi aqua lah gitu ya, minta aqua. Padahal ya, yang dimintain itu nggak punya aqua, tapi yang dia maksud sebenarnya adalah air mineral. Dikasih merek Bio Itesui dia minum juga, atau dikasih Kitaro pun dia terima gitu. Itu artinya adalah maksudnya bukan merek aqua, tetapi maksudnya untuk meminta minum air mineral. Itu adalah komunikasi yang efektif. Jadi nggak harus juga kita itu mencari aqua betul, tapi kita berikan yang Kitaro misalnya, SMS mereknya, ini nggak yang dimaksudnya. Iya, ternyata air mineral. Atau ada juga yang lain itu mau beli odol. Ya. Odol itu kalau di Indonesia lebih dikenal dengan Pepsodent. Makanya saya katakan brand oriented itu luar biasa gitu, ya. Mau beli Pepsodent gitu. Maksudnya adalah odol atau Rinso. Rinso itu paling terkenal itu. Apapun merek ya maksudnya adalah deterjen. Nah, itu komunikasi yang efektif, ya. Tetapi ada juga yang benar-benar mencari merek itu, ya, mencari merek itu. Nah, yang kebetulan tidak mencari merek itu tapi brand oriented biasanya itu naik Honda. Padahal mereknya Yamaha ya kan. Honda itu kendaraan roda 2. Nah, kan banyak kayak gitu ya. Apalagi orang-orang tua kita naik Honda. Nah, jarang kalau mau naik motor gitu. Ya. Kalau di Medan naik kereta. Nah, kalau di Jawa kereta itu kereta api. Kalau di Medan kereta itu motor. Kan bahaya itu. Kalau misalnya ada orang Jawa gitu yang nggak ngerti kalau di Medan itu naik kereta, diajak naik kereta nggak mau dia. Kereta itu kan kereta api. Berarti kereta api berjalan di jalan raya gitu. Kan nggak mungkin seperti itu. Nah, itulah komunikasi efektif. Jadi konteksnya, makna itu sesuai dengan kontekstual komunikasinya, ya, bukan hanya istilahnya gitu. Nah, kemudian ini adalah kiat-kiat komunikasi yang efektif. Saya kira sangat umum ini, walaupun sangat umum, tetapi akan sangat sulit dilakukan. Ya, akan sangat sulit dilakukan. Kenapa? Karena yang pertama, ya, yang pertama itu kiatnya adalah menggunakan umpan balik. Nah, umpan balik ini semua
kalau kita basisnya ke pelayanan publik, ya tidak semua juga bisa memberikan akses publik untuk menyampaikan umpan balik. Umpan balik ini feedback, ya nama lain dari feedback, Bapak Ibu. Dan feedback ini disampaikan oleh masyarakat. Yang punya feedback pasti masyarakat. Jadi yang punya feedback masyarakat, ya kalau yang punya pesan itu pasti adalah komunikatornya. Nah, kemudian umpan balik ini kadang-kadang kita juga melihat ada kotak saran misalnya gitu ya, itu sebenarnya adalah umpan balik. Atau juga bisa menyampaikan hal itu lewat hotline misalnya, atau PO Box misalnya, itu adalah untuk meningkatkan komunikasi yang efektif dari sebuah badan layanan publik. Kemudian saluran komunikasi yang banyak. Nah, kita minggu yang lalu itu sudah membicarakan atau mendiskusikan tentang perkembangan teknologi. Saat ini tidak mudah untuk kita, tidak sulit maksud saya untuk menemukan informasi apapun, termasuk informasi-informasi yang bohong misalnya, atau termasuk gangguan-gangguan informasi, bentuknya adalah misinformasi, disinformasi, atau malinformasi. Nah, saluran yang digunakan haruslah saluran yang menunjukkan bahwa itu merupakan saluran yang resmi, ya, saluran yang resmi. Kemudian penerima pesan kita siapa, ya? Penerima pesan ini penting karena apa? Pesan yang kita sampaikan itu bagaimanapun bagusnya aplikasi yang digunakan misalnya atau media yang digunakan, tapi pesannya tidak mudah untuk dimengerti oleh komunikan kita atau penerima pesan, itu juga susah. Misal saya kasih contoh, Bapak Ibu pernah nggak menggunakan fasilitas mengurus paspor di imigrasi? Ada yang punya pengalaman nggak? Ada? Saya kira semua kita punya paspor lah ya. Ada nggak yang pernah mengurus paspor menggunakan aplikasi? Ya, aplikasi namanya Apapo. Nah, ya, aplikasi untuk paspor secara online. Nah, di situ dia tidak lagi mengutamakan antrian yang panjang. Ya. Sekarang ini mengurus paspor Bapak Ibu, ada aplikasi Apapo namanya. Kemudian di sana kita bisa memilih waktu kapan kita bisa datang. Jadi petugasnya itu menunggu kita gitu. Kan enak tuh, daripada kita melihat pelayanan yang selama ini kita lihat misalnya di imigrasi ya, pengalaman saya itu ya Allah banyak, panjang dan ribet gitu. Jadi menemui petugas A, petugas B gitu ya, sampai kita terlayani dengan baik misalnya gitu. Sekarang nggak lagi seperti itu karena mereka punya inovasi untuk memberikan layanan secara online. Jadi Bapak Ibu kalau mau memperpanjang paspor sekarang ini sangat gampang, nggak perlu lagi antri-antri karena di dalam aplikasi itu dipilih Bapak Ibu bisanya dalam waktu kapan. Misalnya besok. Nah, jam berapa? Jam 8 ada, jam 9 ada, jam 10 ada. Jadi petugasnya menunggu kita. Nah, kan hebat ya. Jadi dia bisa mengenali menggunakan saluran komunikasi yang banyak, kemudian dia bisa mengenali siapa penerima pesannya. Karena pada aplikasi itu akan ditunjukkan identifikasi kita masuk dulu gitu. Identitas kita masuk dulu di situ. Jadi dia udah tahu, oh yang akan datang tuh nanti Ibu Liza jam 8. Nah, terus ada Bu Gema jam 10. Nah, Bu Gema ini PNS di Unip misalnya gitu. Itu udah mereka dapatkan dulu. Jadi sehingga memberikan pelayanan itu dia bisa menyesuaikan gitu. Nah, itu lebih bagus seperti itu. Itu komunikasi yang efektif ya. Kemudian yang lain itu adalah secara umum ya, komunikasi pelayanan publik yang kita anggap kita namakan komunikasi yang bersifat tradisional atau tatap muka ya. Kalau tatap muka, pernah nggak mengalami kendala-kendala komunikasi tatap muka ketika kita membutuhkan pelayanan publik? Nah, mungkin kita punya semua pengalaman ya, pengalaman-pengalaman pahit maksud saya ya. Misalnya orang yang tidak memberikan pelayanan yang sopan misalnya ya. Namanya pelayanan itu kan melayani ya. Nah, ini yang tidak banyak diketahui. Melayani informasi atau apapun gitu ya. Kemudian tidak bisa mengendalikan emosi, itu banyak sekali seperti itu ya. Nah, ini kalau misalnya ditemukan seperti itu berarti dia belum menjalankan kiat komunikasi yang efektif. Sekarang ini setiap badan pelayanan itu berlomba-lomba untuk memberikan inovasi.
ya. Misalnya kalau di UNIP saya melihat ada unit pelayanan terpadu misalnya ya, untuk menanyakan apapun informasinya siap oleh petugasnya misalnya gitu. Itu untuk apa? Untuk memberikan kepuasan tadi pelayanan publik, dan masih banyak lagi saya kira di tempat Bapak Ibu itu punya semacam keunikan atau inovasi, namanya inovasi-inovasi dalam pelayanan publik. Nah, kalau kita melihat ini ya, nah pengertian pelayanan publik saya kira lebih katam Bapak Ibu dibandingkan saya ya. Nah, karena pelayanan publik ini sekarang sedang menjadi isu yang seksi di nasional ya, bahwa ketika pandemi seperti ini sekarang ya, pelayanan publik justru ditingkatkan melalui beberapa sistem informasi pelayanan publik yang berbasis media. Ya, ini juga disarankan oleh pemerintah, dan sekarang semua lembaga itu berlomba untuk mendapatkan zona hijau. Ya, karena dari kementerian itu dituntut, nah dari Pan RB, kemudian dari Menteri Keuangan ya, sampai kepada peraturan-peraturan presiden ya untuk pelayanan publik. Nah, pelayanan publik itu apa? Memberikan jasa ya, oleh organisasi bisa bentuk perusahaan, pemerintah atau swasta kepada publik. Dia bisa berbentuk ada pembayaran, kemudian ada juga yang tanpa pembayaran gitu ya, guna memenuhi kebutuhan atau kepentingan masyarakat. Itu adalah pelayanan publik. Apakah di sini ada Bapak Ibu yang menjadi penyelenggara pelayanan publik? Khusus kan ada nih, pelaksana, penyelenggara dulu. Kalau penyelenggara itu kan institusional, itu penyelenggara. Kalau petugasnya itu namanya pelaksana. Nah, ada nggak? Ada nggak yang dari puskesmas misalnya, atau dari lembaga-lembaga perizinan terpadu, atau dari imigrasi? Kalau di Bengkulu imigrasi nomor 1 posisinya Bapak Ibu, yang punya banyak sekali aplikasi, ya, banyak sekali aplikasi. Dan uniknya aplikasi-aplikasi di imigrasi itu, Kanim ya namanya, kantor imigrasi itu menggunakan bahasa daerah, ya. Pendekatannya biar selalu diingat masyarakat. Misal ada salah satu nama aplikasinya Pendap. Nah, Pendap itu kan makanan lokal Bengkulu. Nah, itu khusus, kalau saya tidak salah, khusus untuk pelayanan publik bagi kapal-kapal di pelabuhan. Nah, perizinan kapal-kapal di pelabuhan, misalnya Pelindo di situ ya. Nah, mereka juga mengakses itu untuk perizinan kapal-kapal itu gitu ya, untuk perdagangan gitu. Namanya aplikasinya Pendap kalau nggak salah. Nah, tadi yang untuk paspor itu apapun, dan banyak sekali. Saya membacanya itu ada sekitar 10 aplikasi, dan itu dibuat, dikreasi oleh staf-staf di sana, itu luar biasa ya. Itu pelayanan publiknya. Untuk apa? Untuk memudahkan mendapatkan informasi dan pelayanan publik. Sekarang juga kantornya sudah terbuka gitu. Jadi apapun yang dilakukan oleh stafnya kita tahu, apa sih yang dilakukannya gitu sudah tahu, tidak tertutup gitu. Nah, ini ya hubungan pemerintah dengan masyarakat. Ada 4 ya hubungan yang erat. Yang pertama itu kita sebagai publik atau disebut dengan citizenry. Citizenry ini adalah publik yang membutuhkan yang ada pada sebuah negara ya. Kemudian dia membutuhkan sebuah pelayanan. Nah, ini publik ya. Publik ini punya jaringan-jaringan atau dia membentuk jaringan-jaringan ya, bisa melalui komunitas, kemudian dia juga terhubung dalam beberapa komunitas media sosial misalnya. Nah, kemudian publik itu ke pemerintah. Nah, dalam hal publik ke pemerintah itu namanya adalah public engagement. Nah, public engagement itu ketika publik ke pemerintah, fungsi yang dijalankan pemerintah adalah konsultasi, memberikan informasi atas yang diinginkan oleh publik. Itu adalah hubungan yang kedua, publik ke pemerintah. Yang pertama publik sendiri, ya, mereka sesama komunitas, mereka juga bersama-sama mendiskusikan sesuatu, itu ada di ranah publik. Tapi ketika publik ke pemerintah, namanya public engagement. Dia membuat pemerintah terkait kepada kebutuhan yang dia inginkan. Maka ketika publik ke pemerintah, ada e-consultation. Ada konsultasi-konsultasi yang dijalankan oleh komunitas atau publik itu ke pemerintah. Jadi menjalankan fungsi konsultasi. Yang ketiga, ya ternyata ada juga publik ke
government ke publik. Kalau government ke publik, kita mengenal Bapak Ibu, ada e-government, ya. Kemudian service delivery. Ada yang kalau sekarang kan banyak service delivery ya. Kalau membuat apa? Yang terbaru apa ya? SIM atau apa ya, bisa ke rumah gitu loh. Apa kalau apa ya namanya? Ada sekarang inovasi itu government to public. Jadi semua pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah itu langsung ke publik. Jadi publik itu tidak datang ke pemerintah, tapi dia mendatangi publik. Itu yang ketiga hubungannya, ya. Dan yang ketiga ini saya kira di institusi Bapak Ibu ini terjadi, ya. Yang mana itu Bu? Yang e-government, ya. E-government ini salah satu bentuk informasi yang disampaikan oleh pemerintah, ya badan pemerintah kepada publik melalui apa? Website, melalui media-media, melalui banner atau apapun. Ini adalah government to public. Kemudian apa? Yang keempat adalah government. Government memberikan public service atau pelayanan publik. Nah, ini dia memiliki ya beberapa kolaborasi alat, ya, beberapa kolaborasi alat yang berbasis internet, ya, yang ditujukan untuk publik. Maka kalau Bapak Ibu melihat di sini, ya ada gambarnya warna pink, ada warna kuning, kemudian ada abu-abu, kemudian ada hijau gitu. Itu sebenarnya adalah bentuk prosesnya. Kalau government ke hijau itu, ya yang warna hijau, ya dia bisa langsung ke publik. Kalau government langsung ke publik berarti dia government to public yang ketiga. Tapi misalnya kalau yang publik ke government dia menjadi kuning, ya menjadi kuning. Jadi dia sebagai e-consultation atau e-engagement atau public engagement. Jadi dia memberikan pelayanan-pelayanan tetapi ketika diminta oleh publik. Nah, ini adalah hubungan pemerintah dengan masyarakat. Berdasarkan ini juga Bapak Ibu, ya, tabel ini bukan tabel ini ya, gambar ini, bagan ini. Nah, minggu depan saya meminta Bapak Ibu semuanya bisa menyiapkan semacam ini tugas ya, tugas mata kuliah segmen saya gitu ya. Mungkin di dosen yang kemarin sudah ada juga karena tim dosen, jadi komponen tugas nanti saya minta ke Bapak Ibu untuk menyiapkan narasi atau menyiapkan gambaran terhadap hubungan pemerintah dengan masyarakat. Jadi silahkan minggu depan itu menyiapkan apakah yang dilakukan di dalam instansi Bapak Ibu atau Bapak Ibu justru melihat di tempat lain gitu. Jadi menggambarkan, menarasikan bagaimana hubungan pemerintah dan masyarakat atau sebaliknya masyarakat kepada pemerintah. Kan kadang-kadang udah juga kita melihat masyarakat ke pemerintah ya, kayak nomor 2 itu, kayak public engagement gitu ya. Atau ada yang Bapak Ibu di sini yang memang penekanannya pada izin pelayanan terpadu misalnya atau satu pintu misalnya, itu juga bagus untuk dijadikan semacam narasi menggambarkan keterkaitan atau hubungan pemerintah dengan masyarakat. Nah, kita ada berapa orang? Kalau satu-satu itu nggak mungkin waktunya, ya. Jadi kita membagi tugas ini per kelompok saja, ya, per kelompok saja. Kalau satu-satu mungkin 2 hari selesainya, Bapak Ibu. Ya, jadi kita bagi kelompok saja sehingga minggu depan itu kita saling melihat gitu ya, memperkaya pengetahuan kita terhadap bentuk-bentuk pelayanan publik yang ada di mungkin kita tekankan di Bengkulu saja ya, karena di Bengkulu sendiri sudah sangat banyak pelayanan publik yang dilakukan dengan baik gitu. Nah, silahkan Komti membagi kelompoknya. Jadi berapa orang ya yang hadir di sini? 27. Berapa orang? Siapa Komtinya? Khadijah. Komti berapa orang? Kalau kemarin sih totalnya 32 orang, Bu. Oh, 32 yang ya. Sekarang lebih sering hadir sekitar 27-28 orang. Ya. Nanti saya lihat di ini juga apa? Siakat ya. Kalau siakat kan kalau yang terdaftar mungkin 32 ya. Kalau yang nggak masuk artinya gini.
kalau nggak ada di kelas ini sekarang, nggak usah dimasukkan namanya gitu loh. Jadi kita memberi penghargaan juga bagi teman-teman yang hari ini masuk, yang 27, nanti tiba-tiba pas tugas masuk semua. Nah, pas nggak ada tugas, nggak masuk gitu. Nah, jadi seperti itu aja ya. Jadi silahkan didaftarkan dengan Kompi, dibagi ke berapa kelompok itu? 5 kali ya, 5 kelompok saja. Jadi 5 kelompok itu silahkan menetapkan instansinya apa, kemudian pelayanan yang diberikan seperti apa, lalu apa hambatan yang diidentifikasi sebagai hambatan. Atau ya kalau tadi kita melihat miskomunikasinya, apa hambatannya. Itu saja tugasnya, nggak terlalu banyak. Tapi nanti mungkin ketika presentasi dari kelompoknya, masing-masing kelompok ada pendalaman-pendalaman materi atau pertanyaan-pertanyaan, maksud saya seperti itu. Jadi silahkan bagi teman-teman untuk membentuk kelompok sendiri, harapannya kelompok tersebut bisa menceritakan gambaran secara luas, kemudian apa yang sudah menjadi bahan layanan, lalu hambatan apa yang dilihat ya atau ditemukan dalam pelayanan publik tersebut. Nah, ini ada tugas di mata kuliah reformasi birokrasi. Apakah ada pertanyaan, Bapak Ibu? Sampai di sini, silakan kalau masih ada pertanyaan. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Seandainya kita melihat ada pelayanan di suatu tempat, misalnya contohnya bayar pajak gitu kan, Bu. Tapi itu versi kita. Jadi maksudnya versi kita di pelayanan tersebut tidak maksimal, kurang bagus. Tapi menurut mungkin versi orang bagus, tapi menurut kita misalnya gini, kita mau bayar pajak, tapi diputar-putar kayak dipersulit gitu. Itu gimana, Bu? Berarti Bu Rusmiati dan kelompok itu menemukan bahwa ya sistem informasi yang berlaku di kantor pajak itu belum ada yang sistem informasi yang pasti gitu. Bisa jadi sudah ada SOP-nya, Bu. Apa namanya itu? Alur-alurnya. Namun si pengurus pajak ini atau kita ini belum tahu. Bisa jadi seperti itu, Bu. Atau memang di situ kita tidak melihat, kan bisa Bu, kalau kita melihat di kantor pajak itu ada nggak semacam maklumat. Nah, kalau dalam Undang-Undang 25 tahun 2009 itu bahasanya itu maklumat yang digunakan, pengumuman gitu. Ada nggak pengumuman itu? Jarang lihat itu, Bu. OP-nya jarang kelihatan. Nah, makanya ini kan menjadi sebuah temuan bagi Bu Rusmiati dan teman-teman. Apa iya gitu ya di situ. Nah, jadi kalau kita mempresentasikan misalnya kayak Bu Rusmiati ngambil di kantor pajak, yang Ibu presentasi itu nggak bisa hanya narasi aja, nah juga kelompok-kelompok yang lain ada gambarnya ya. Kalau nanti website itu websitenya ditampilkan aja gitu. Ada juga di Pemkap atau Pemprov mungkin ya, ada informasi yang tidak update atau apapun gitu. Jadi yang dipresentasi itu kayak Bu Rusmi itu ya bukti-buktinya gitu, sehingga menyimpulkan hambatan yang terjadi di kantor pajak itu ini loh, misalnya komunikasinya ke publik itu nggak jelas, atau indikator-indikator informasinya itu tidak bisa dipahami dengan baik oleh si pengurus pajak atau yang punya kepentingan untuk memperoleh informasi gitu loh, atau mengurus SIM misalnya gitu ya, atau banyaklah, karena pelayanan publik ini kita temukan di semua, hampir di semua lembaga pemerintah gitu. Itu Bu Rusmi. Ya. Itu saja tugasnya besok. Jadi Ibu tuh menyatakan oh enggak pernah. Ya. Ada enggak buktinya menyatakan tidak pernah misalnya. Kok orang lain bisa dengan lancar misalnya kan gitu ya Bu Rusmi ya. Kenapa pas di kita enggak gitu. Itu bisa aja. Yang penting kita enggak membuat-buat yang sebenarnya ada, kita anggap tidak ada gitu ya, Bu ya. Ya. Oke, Bu, terima kasih. Ada lagi enggak? Ada? Tanyalah. Nah, ini ya. Nah, ini gambaran sebenarnya bisa saya ini kan ya.
dia mutar ini sebenarnya, ya, bahwa komponen komunikasi dalam pelayanan publik itu dari saya stop share dulu. Sebentar ya. Stop. Kayaknya di tempat saya nge-like ini jaringannya ya. Di tempat ibu bapak ibu nampak ya yang saya Nampak, Bu. nampak ya. Nampak. Ya, ini komponen komunikasi dalam pelayanan publik. Di saya hilang timbul gitu ya. Di tempat ibu enggak ya? Sama, Bu. Jaringan saya ini. Oke. Nah, ini kalau tadi Bu Rusmi misalnya ya, nah, ide gagasan misalnya Bu. Ada enggak SOP-nya? Ada tidak maklumat-maklumatnya? Ada tidak pengumuman-pengumumannya, misalnya gitu ya. Nah, kemudian itu dilihat, yang pertama adalah komunikator atau penyelenggaranya, penyelenggara institusinya, siapa gitu ya. Ini lebih bergerak kepada bidang jasa apa gitu. Ini adalah komunikatornya. Kemudian yang kedua adalah pesan. Nah, pesannya berupa apa? Pesannya ya, apakah pesannya itu tulisan? Nah, kemudian apakah pesannya itu berbentuk gambar, ya, bagan misalnya gitu, itu pesan. Kemudian yang ketiga, ya, ada media yang digunakan. Ada tidak media yang digunakan? Apakah ada websitenya? Nah, tunjukkan websitenya. Nah, misalnya gitu ya. Saya tuh dulu tahun lalu tuh menemukan ada website di salah satu kabupaten ya. Bupatinya dan wakil bupatinya udah ganti, kemudian bupatinya sama gitu ya. Tapi foto yang ditampilkan dalam website official nih, dalam websitenya masih yang lama, masih wakil bupati yang lama gitu. Nah ini kan membuktikan bahwa khilaf mungkin ya. Nah khilaf itu menunjukkan update informasinya saja itu udah nggak bagus gitu. Masa di situ masih wakil bupati yang lama sementara sudah dilantik bupati yang baru gitu. Nah, kita juga males gitu baca ininya, informasi di websitenya gitu. Tapi kita nih hati-hati juga ya untuk melihat website itu, Bapak Ibu, dipastikan memang itu website official. Sekarang ini banyak yang pintar ya, yang pintar membuat aplikasi apa website-website yang mirip, tapi sebenarnya itu bukan yang benar. Misalnya kalau Bapak Ibu masuk ke website bengkulutengah.com misalnya ya. Misalnya kita nggak tahu nih bahwa .com itu berarti apa? Ada yang paham nggak? .com itu artinya apa? Com itu apa? Ada yang paham? Pribadi. Hah? Com itu apa, Pak? Komersil. Ya. Kalau lembaga pemerintah resmi, Bapak, dia tidak pakai .com, ingat itu. Ya. Kalau lembaga pendidikan biasanya dia pakai ACID. Ya, akademik. Ya. Kemudian kalau dia pemerintah, dia biasanya pakai go.go.id. Itu adalah official atau website resmi. Jadi jangan terkecoh. Walaupun namanya sama ya, nanti masuk kita ke dalam perangkat. Kadang-kadang kan bengkuluselatan.com. Nah, ada pula slash di bawahnya gitu ya, garis slash gitu. Itu bukan resmi. Yang resmi adalah .go.id. Ciri-ciri website resmi di pemerintah itu dia terhubung ya, salah satu kontennya terhubung dengan Kominfo. Ada di satu ininya terhubung dengan Kominfo. Informasi Kominfo itu masuk ke situ sebagai pelayanan publik. Nah, itu ciri-cirinya. Pasti dia pakai .go.id. Jadi jangan pakai .com. Atau bisa juga Bapak Ibu menemukan bengkuluutara.wordpress atau blogspot. Nah, itu lebih parah lagi itu. Ya, kalau blogspot ya itu diary, website pribadi atau WordPress. Nah, itu nggak bisa ya, tetapi gunakan .go.id.
Begitu juga dengan lembaga-lembaga institusi pelayanan publik pemerintah lainnya. Dia punya ciri khusus yang menunjukkan itu adalah official. Ya. Jadi jangan terkecoh dengan alamat-alamat website yang kadang-kadang tanpa kita perhatikan sangat mirip, tetapi dia bukanlah sebuah website yang resmi. Ya. Nah, ini yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini, Bapak Ibu, ya, semoga bermanfaat. Jika ada yang ingin didiskusikan, ditanyakan, silakan. Minggu depan saya bisa masuk di jam 4 nggak bisa ya? Masih Pak Hajar ya? Iya, baru selesai Pak Hajar, Bu, jam 4. Oke. 4:30 aja nggak apa-apa, ya, 4:30. Baik, kalau tidak ada lagi yang ingin didiskusikan, ditanyakan, saya cukupkan pertemuan kita pada siang hari ini sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, adiknya lah merajuk kok.